Pada suatu malam, Yuta dan Mio naik sepeda. Mereka ingin menuju ke rumah sakit dekat rumah. Karena saat itu, ayah Taiga sedang sakit. Sehingga ayah Taiga harus dirawat di rumah sakit. Perjalanan menuju rumah sakit begitu menyeramkan dan sepi. Mereka akhirnya sampai di rumah sakit kota Sakura School. Yuta dan Mio langsung menuju tempat parkir. Setelah mereka memarkirkan sepeda, Yuta dan Mio langsung menuju ke dalam. Mereka mencari di mana kamar ayahnya sedang dirawat. Setelah mencarinya, akhirnya mereka menemukan ayahnya dirawat sendirian di sebuah kamar rumah sakit itu. Yuta dan Mio langsung menanyakan kabar ayahnya. Mereka berbincang dengan ayahnya karena sudah lama tidak ketemu ayahnya. Yuta menceritakan kalau tadi saat perjalanan ke sini sepi sekali. Hingga akhirnya Yuta dan Mio menggoes kencang sepedanya. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba Mio ingin ke kamar mandi. Mio berjalan sendirian di lorong rumah sakit itu. Sepi dan sunyi sekali. Di dalam rumah sakit itu, ternyata Mio salah arah. Dia melihat ada kursi roda. Mio langsung ketakutan melihat kursi roda itu. Dia kemudian menuju ke lorong sebelahnya. Hingga kemudian menemukan kamar mandi tersebut. Dan saat Mio ke toilet, tiba-tiba muncul suster ngesot. Suster ngesot itu muncul dari kursi roda tadi. Kemudian suster ngesot itu berjalan di lorong rumah sakit. Ternyata suster ngesot itu penunggu kursi roda di sana. Suster ngesot itu menunggu Mio yang baru keluar dari toilet. Dia berada di lorong itu sambil menatap Mio yang berjalan. Mio tidak mengetahui kalau di lorong itu ada suster ngesot. Dia terus berjalan ke depan, padahal lorong itu terlihat gelap. Saat mulai berjalan di lorong, perasaan pun menjadi tidak enak. Dia melihat di ujung sana, ada yang sedang duduk putih-putih. Saat didekati, astaga ternyata suster ngesot. Mio tidak mengira kalau itu hantu guys. Pas dia mendekati, suster ngesot itu seram sekali. Mio langsung menutup mata dan berjalan ke dekat kamar ayahnya. Suster ngesot itu berjalan di lorong gelap. Memang setan ini suka mengganggu orang. Saat Mio berdiam menutup mata, suster ngesot itu mendekatinya. Suster ngesot itu menakut-nakuti Mio. Kemudian suster ngesot itu pergi meninggalkan Mio. Mio pun langsung lari masuk ke kamar ayahnya dirawat. Dia bercerita kalau rumah sakit ini angker. Dia habis lihat suster ngesot. Kemudian Yuta penasaran. Yuta keluar kamar mencari suster ngesot itu. Dia berjalan ke lorong gelap dan hanya melihat kursi roda tua. Yuta pun mendekat ke arah kursi roda itu. Hantu suster ngesot itu kesal dan mengejar Yuta. Suster ngesot ini menuju ke arah kursi roda. Kemudian dia mendekati Yuta. Yuta pun kaget ada suster ngesot itu. Suster ngesot itu naik kursi rodanya. Yuta pun lari ketakutan. Dia kabur melihat setan itu. Kemudian suster ngesot itu mengikuti dari belakang. Yuta berlari sendirian di lorong rumah sakit. Dia tidak tahu harus berlari kemana. Dan akhirnya Yuta masuk ke dalam salah satu kamar. Kamar yang Yuta masuki, sepi tidak ada orang. Saat Yuta berada di dalam kamar, suster ngesot itu tetap mengikuti. Suster ngesot itu mendekati ke arah Yuta. Yuta semakin ketakutan, dan suster ngesot itu di depannya. Kemudian suster ngesot itu berdiam dari kamar tadi. Suster ngesot itu senang melihat Yuta ketakutan. Yuta mau pingsan, dan suster ngesot itu tetap menakutinya. Mio mendengar suara tangisan dan segera keluar dari kamar. Saat itu Yuta pingsan di lorong rumah sakit. Dan itu bukan Mio, itu sebenarnya setan. Saat Yuta terbangun, dia kaget ternyata itu suster ngesotnya. Yuta pun berlari kencang dan segera pergi dari rumah sakit itu. Semenjak kejadian itu, Yuta tidak berani ke rumah sakit lagi.